Salam sahabat. Hari ini Kamis 20 November 2025, kita belajar dari kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8, demikianlah firman Tuhan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa,
seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Tema kita, sukses bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Seringkali banyak orang berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Padahal, sukses yang sesungguhnya bukan pada hasilnya, tetapi pada prosesnya. Dengan berorientasi pada proses, umat tetap berpegang pada firman Tuhan dan hidup menurut jalannya dengan takut akan Dia. Demikianlah orang yang berorientasi pada proses adalah orang yang sukses, karena dalam kesulitan sekalipun mampu melihat berkat-Nya. Bangsa Israel juga melalui proses yang panjang dan sulit untuk dapat memasuki negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan sumber air yang mengalir dari lembah dan gunung, suatu negeri dengan gandum, jelai, pokok anggur, pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun serta madu, suatu negeri di mana ada makanan melimpah dan tidak akan kekurangan. Namun, mereka tidak mendapatkannya dengan cepat, mudah, dan gampang. Tuhan mendidik mereka untuk berproses seperti seseorang mendidik anaknya. Bangsa Israel harus berjalan di padang gurun menghadapi ular ganas, kalajengking, dan tanah gersang tanpa air selama 40 tahun. Tuhan mendidik mereka dan menguji mereka. Tuhan membiarkan mereka lapar dan memberi mereka mana supaya mereka mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tujuan proses itu adalah membentuk iman, kesehatan fisik, serta membentuk mental dan karakter yang lebih baik. Fokus pada proses berarti menyadari bahwa kita tidak dapat mencapai tujuan tanpa pertolongan dan bimbingan Tuhan. Setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka, menjadi kesempatan bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Berorientasi kepada proses memberikan pelajaran berharga bagi bangsa-bangsa Israel dan kita untuk bersyukur dan tidak mengeluh dalam menempuh perjalanan panjang hidup ini. Kesuksesan sesungguhnya bukan terletak pada hasilnya, tetapi pada proses yang membawa kita tetap berpegang pada perintah Tuhan. Tetaplah setia berorientasi pada proses, bukan pada hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali bangun pagi ini, untuk kembali mengerjakan tugas-tugas kami. Berkatilah kami agar kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong kami mengerjakan tugas-tugas kami, sehingga menjadi berhasil hanya karena kasih-Mu. Bapa, setiap pengalaman baik itu suka maupun duka, menjadi kesempatan bagi kami untuk memahami lebih dalam tentang Tuhan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami untuk tetap setia berorientasi pada proses, bukan pada hasilnya. Bapa, kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati. Amin.